Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ika Fatmawati dan sebelah saya Setiawan Umar Hadi. kami calon guru penggerak angkatan 9 akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 2 Purbalingga untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Sebelumnya selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya dan Pak Setiawan. Pada kesempatan ini, saya ingin mewawancarai Bapak terkait proses pengambilan keputusan yang ada di SMK Negeri 2 Purbalingga. Sebelumnya mungkin Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari nama lengkap, kemudian menjabat kepala sekolah di mana dan sudah berapa lama Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Priyambodo, SPT MP. Saya Kepala SMK Negeri 2 Purbalingga. Menjadi kepala di SMK Negeri 2 Purbalingga sudah hampir 2 periode. Jadi per Maret besok saya sudah genap 8 tahun untuk menjabat kepala sekolah. Itu. Berarti sudah 8 tahun gitu Bapak menjadi Hampir kepala 8 tahun, ya. Oke Bapak. Ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya dan Pak Awang ajukan kepada Bapak terkait proses pengambilan keputusan. Sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah mendengar apa itu dilema etika dan bujukan moral? Saya sudah pernah mendengar dilema etika dan bujukan moral. Kebetulan tahun ini saya menjadi pengajar praktek program guru penggerak angkatan yang ke-9. Kalau tidak salah, dilema etika adalah sebuah situasi saat seseorang dihadapkan pada keadaan yang keduanya benar, namun bertentangan dalam pengambilan keputusannya. Kemudian kalau bujukan moral merupakan situasi pengambilan keputusan saat seseorang dihadapkan pada kasus benar melawan salah. Oh, oke. Baik Bapak. Berarti Bapak sudah pernah mendengar dan betul sekali terkait hal itu. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya tidak pernah mengidentifikasi secara khusus apakah kasus itu masuk ke dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Namun dari semua kasus yang ada, saat diambil sebuah keputusan, saya harus mempertimbangkan dampak dari kasus tersebut, baik dalam jangka pendek maupun dampak jangka panjangnya. Mungkin itu. Oh, oke, baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menjalankan keputusan ya. Oke. Begini. Jika kasus tersebut memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya analisis dulu nilai apa yang bertentangan dalam kasus tersebut. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga saya bisa memutuskan kasus tersebut ranahnya siapa, apakah cukup diselesaikan oleh wali kelas ataupun guru BK, atau hanya sampai di wakil kepala sekolah saja, atau sampai ke kepala sekolah. Rata-rata kasus berat yang pernah saya selesaikan, jika kasus ringan cukup sampai di wali kelas dan BK. Jika berkaitan dengan siswa, ya artinya di situ nggak usah sampai kepala sekolah lah, jajaran yang bawah saja cukup untuk bisa diselesaikan. Oke, baik Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mungkin tiap kepala sekolah bisa berbeda-beda ya.
Yang pertama mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi saat itu. Jadi perlu kita analisis dulu dari kasus tersebut. Kemudian saya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi saat itu, sehingga keterlibatan mereka bisa memberikan masukan-masukan yang bisa digunakan untuk memutuskan kasus tersebut. Selanjutnya saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi saat itu. Tentunya fakta-fakta ini diharapkan yang valid lah untuk diambil dari sumber yang valid. Setelahnya saya meminta masukan pada rekan yang berpengalaman dalam kasus tersebut, baik dari wakil kepala sekolah, tim pengembang sekolah, maupun guru-guru senior yang ada di sekolah ini. Selain itu saya juga memposisikan diri sedang mengalami kasus tersebut sehingga bisa memiliki sudut pandang dari arah yang berbeda. Kemudian baru setelah itu saya memberikan keputusan dengan mempertimbangkan dampak yang akan timbul dari keputusan tersebut. Jadi ini penuh sekali dengan pertimbangan yang ada, karena memutuskan sesuatu yang mungkin bisa mempengaruhi status dari peserta didik yang ada. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu kasus tersebut bisa diselesaikan dengan beberapa langkah yang sudah saya sebutkan sebelumnya pada pertanyaan sebelumnya tadi. Seperti menganalisis kasus sehingga dapat menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terhadap kasus tersebut, kemudian meminta pendapat beberapa pihak yang saya anggap mampu memberikan masukan atau ide terhadap penyelesaian kasus tersebut, kemudian menentukan keputusan yang paling tepat dari beberapa solusi yang ada yang diberikan pada rapat forum. Selain itu, kasus juga bisa diselesaikan dengan teknik coaching. Jadi nanti saya bertindak sebagai coach, yang lainnya mungkin sebagai coach yang ada. Oke, baik Bapak. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar ya? Iya, tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya saat saya mengambil keputusan adalah menyatukan banyak pikiran dari orang-orang yang berbeda. Tentunya tiap orang berbeda cara pandangnya, kemudian di dalam memposisikan dirinya juga akan berbeda. Kadang keputusan yang sudah diambil, yang dirasa sudah paling tepat, itu aja masih ada kritikan dari pihak lain. Namun hal ini tidak menjadi kendala berarti, karena saya anggap itu seni dari sebuah leadership. Saya anggap itu sebagai masukan untuk merefleksi diri terhadap keputusan yang telah diambil. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Setiawan, silakan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung nanti menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tata kala ya, jadwal atau timeline ya. Saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Ini merupakan hal yang insidental saja. Jika memang ada sebuah kasus yang harus diselesaikan segera, maka saya akan ambil keputusan dengan segera. Ini dinamakan pengambilan keputusan taktis, di mana biasanya kan mengambil keputusan setepat-tepatnya dengan meminimalkan resiko sekecil-kecilnya. Itu mungkin prinsipnya.
Namun jika memang kasus tersebut dalam proses penyelesaian membutuhkan waktu yang lama, maka beberapa prosedur penyelesaian harus saya lalui sesuai tahapan sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti menentukan nilai yang bertentangan, menganalisis siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta relevan yang relevan, meminta pendapat orang yang berpengalaman, dan barulah diambil keputusan paling tepat dengan dampak paling sedikit. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada orang yang saya libatkan dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus dilema etika, seperti wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah, terutama bidang kesiswaan. Kalau itu berhubungan dengan akademik ya kurikulumnya, kemudian Kasubag TU, tim pengembang sekolah, bahkan mungkin komite sekolah. Seberapa banyak orang yang terlibat dalam penyelesaian kasus tergantung dari jenis kasusnya. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Bapak dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang permasalahan dilema etika tersebut? Pengalaman yang bisa saya petik saat mengambil keputusan dilema etika yaitu dibutuhkan sikap bijak dalam memainkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Maka setiap pengambilan keputusan memerlukan kecermatan dan pengujian yang tepat atas kasus yang dihadapi, sehingga keputusan diambil lebih bertanggung jawab dan memang berpihak kepada peserta didik atau murid. Jadi begitu saja. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Banyak ilmu yang kami dapatkan terkait bagaimana cara pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan tentunya berpihak pada murid. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.